Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang kasih yang mendalam dan kekal dari Yesus kepada kita. Kasih-Nya bukan hanya sebuah perasaan biasa, melainkan kasih yang mengikat dan menghidupkan. Yesus menegaskan bahwa tinggal di dalam kasih-Nya adalah sumber sukacita sejati bagi setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, supaya sukacitamu menjadi penuh. Kasih Kristus sebagai teladan utama. Kasih Yesus berasal dari Bapa dan bersifat sempurna serta tanpa syarat. Kita dipanggil untuk tinggal di dalam kasih itu. Artinya, hidup selaras dengan kehendak Allah dan terbuka menerima cintanya setiap saat. Tinggal dalam kasih Allah itu adalah kehidupan sejati. Tinggal dalam kasih Allah berarti berdiam secara terus-menerus dalam hubungan intim dengan Kristus melalui doa, firman Tuhan yang kita baca setiap saat, dan perbuatan cinta kasih kepada sesama, terutama mereka yang sungguh membutuhkan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kasih Kristus membawa sukacita yang penuh. Sukacita sejati bukan berasal dari hal-hal duniawi, tetapi lahir dari pengalaman hidup bersama Allah yang penuh cinta. Ketika kita tinggal dalam kasih Kristus, maka sukacitamu akan menjadi penuh, bahkan di tengah tantangan sekalipun. Kasih sebagai dasar segala perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan bermuara pada satu inti, yaitu saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Yesus berkata, "Aku telah memberikan perintah baru kepadamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dengan demikian, iman tanpa kasih, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena kalau kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, maka ungkapan kasih itu harus nyata dalam tindakan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus diajak untuk selalu membuka hati lebar dan tinggal tetap di dalam kasih Kristus, agar hidup kita dipenuhi cinta sejati, sukacita sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Mari kita biarkan setiap tindakan dan perkataan membiarkan cinta Allah, sehingga dunia melihat terang kebaikannya melalui diri kita. Mari kita terus dalam seluruh kehidupan kita menjadi rasul-rasul kasih kepada siapapun tanpa pandang bulu, terutama kepada mereka yang mungkin menyakiti kita. Dengan demikian, dunia akan melihat siapakah murid-murid Yesus yang sejati itu yang sebenarnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ajarilah kami untuk selalu tinggal dekat bersama-Mu, mengalami kehadiran-Mu yang nyata setiap hari. Semoga kami mampu mencintai sesama seperti Engkau telah mencintai kami, dan merasakan sukacita penuh karena berada dalam pelukan-Mu. Jadikanlah hidup kami saksi nyata dalam kuasa cinta ilahi-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, semoga sabda-Mu selalu menjawai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.